hikmah ibadah. Ibadah itu punya hikmah. Hikmah itu masuk pada sisi batinnya. Jadi nilainya sesuatu itu pada sisi batin. Ini saya ulangin ya. Jadi kalau Anda melihat hikmah puasa itu untuk apa? Hikmah puasa itu tidak lain, mau melepaskan ikatan itu sendiri. Tidak terikat dengan apapun juga. Jadi nafs, aku, ego kita itu mau diapakan dengan puasa? Yang mau dihancurkan. Allahu Akbar. Mau dikembalikan kepada sisi fitrahnya, kepada asalnya, itu puasa. Tapi kemudian kita anggap puasa ini hanya sekedar amal zahirnya saja, nggak ada nilainya. Memang ya Anda dapat pahala, tapi untuk apa? Mau numpuk-numpuk pahala, tapi dia sendiri sebenarnya belum tahu jelas apakah dapat pahala atau tidak. Seakan-akan udah jelas-jelas dapat pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya nggak salah kenapa Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah selesai berbuat baik, istighfar, istighfar. Makanya ada seorang wali Allah mengajarkan kepada murid dia, waktu muridnya ini minta satu nasihat, gurunya bilang, istighfar kamu dalam segala perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sang murid heran, kalau perbuatan buruk jelas memang harus diistighfarin. Wong sebuah maksiat, sebuah dosa kita harus beristighfar. Tapi bagaimana beristighfar dengan perbuatan baik? Wong perbuatan baik. Kita sang wali Allah, ketika engkau berbuat baik, kemudian engkau terikat dengan perbuatan baik dan merasa bahwa dirimu telah berbuat baik, ini yang harus engkau istighfarkan. Perbuatan baik bukan punya kita, perbuatan baik punya Allah. Allah yang menggerakkan dengan karunia-Nya Allah, dengan lutfnya, dengan karunia-Nya, dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. Allahu Akbar. Hanya karena itu, ingat, hanya karena itu Allah gerakkan hati kita untuk bisa berbuat baik. Makanya alhamdulillah, puji-pujian untuk segala apapun juga hanya milik Allah, sebab hanya Dia yang baik. Kembali kepada Allah segala apapun juga, segala pujian, sebab Allah yang berbuat baik. Allah mau berbuat baik, Dia gerakkan kita untuk berbuat baik. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih mau mempergunakan tanganku untuk mau menjadikanku terpuji di mata orang. Allah Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau mau menggerakkan hatiku berbuat baik, bersedekah, membantu orang, sehingga orang lain melihat aku begitu baik, orang-orang memuji aku, tapi sebenarnya Engkau lah yang baik. Kan begitu. Kalau ini yang selalu muncul dalam tindakan kita, dalam pikiran kita, Anda selamat. Karena Anda pada akhirnya melihat bahwa memang bukan perbuatan saya. Jadi sewaktu-waktu ketika Anda berbuat baik, Anda bersedekah, kemudian ada orang lain yang memaki Anda, yang melihat bahwa kebaikannya Anda itu tidak baik. Kan banyak yang terjadi seperti itu. Orang sudah berbuat baik, tapi kemudian orang berpikir negatif dengan kebaikannya. Tapi kalau Anda memang merasa bahwa perbuatan baik itu milik Allah, tidak terikat kepada Anda, uang bukan punya saya hanya digerakkan oleh Allah untuk berbuat baik, Anda tidak merasa susah. Nggak ada merasa susah. Punya Allah. Saya ini hanya digerakkan oleh Allah, hanya dijadikan wasilah oleh Allah saja untuk berbuat baik. Terima kasih kalau kamu menganggap saya itu baik. Ini kalau orang menyadari tentang hal tersebut, dia nggak susah.
Islam itu tidak melarang orang untuk kaya, nggak melarang orang untuk punya apa-apa. Silahkan punya apa saja. Bahkan itu baik. Yang penting yang diinginkan oleh Allah hanya satu. Jangan kamu mengingatkan dirimu. Jangan sampai engkau melekatkan dirimu dengan hal tersebut. Itu saja. Khalaqtuka li ajli, kata Allah. Saya menciptakanmu li ajli, demi aku, kata Allah. Lalu alam dunia itu punyamu. Dan aku ciptakan aflak, segala apa yang ada di alam dunia ini untuk apa? Untukmu. Tapi engkau aku ciptakan untukku. Udah jelas. Jadi alam dunia, materi, apapun juga yang engkau miliki, jadikan dia wasilah untuk dekat dengan Allah. Lihat bahwa barang ini cerminanmu untuk memandang Allah. Itu saja. Kan mudah. Jadikan dia wasilah. Jadi anakmu ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, sebuah anugerah. Lihat bahwa dia adalah wasilahmu untuk memandang Allah. Ketika engkau memandang anakmu, pandang dia sebagai wajah Allah. Allahu Akbar. Amanah, cerminan. Pandang dia sebagai wajah Allah. Maka apa yang harus engkau lakukan? Jaga, pelihara. Jangan sia-siakan. Istrimu, anakmu, lihat mereka tidak lain adalah cerminan Allah. Allah hadirkan, Allah berikan dia kepadamu. Jaga, pelihara. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Jadi seakan-akan ketika engkau menyayangi mereka, engkau menyayangi siapa? Engkau menyayangi Allah. Makanya kata Nabi, aku sangat heran orang yang rajin ibadah tapi kemudian mampu menyakiti orang lain. Allahu Akbar. Dia tidak mampu menjaga mulutnya yang setiap saat 5 waktu membaca zikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian dari mulut yang membaca ayat-ayat Al-Quran ini mampu menyakiti orang lain. Lalu di mana bacaan itu? Kemana? Apa yang sedang engkau baca? Mulut babullah, pintu engkau untuk mendekatkan diri, pintu komunikasi. Lalu ketika engkau mampu menyakiti orang lain, berkata-kata buruk dengan mulutmu, lalu engkau kemanakan? Tuhan yang engkau puji dengan zikir, dengan sholat, dengan Al-Quran, kemana? Allahu Akbar. Makanya kata Allah, aku tidak akan menempati hati yang di dalamnya ada selain aku. Jelas. Ketika ada kotoran di dalam hati kita, maka yakin Allah tidak akan ada di dalamnya. Ketika Allah sudah tidak ada di dalam hati kita, maka seluruh panca indera kita pasti akan menggambarkan sisi-sisi keburukan dan keakuan, syahwat dan nafsu yang akan nampak. Mulut Anda akan mudah menyakiti orang lain sampai yang akan keluar. Iya, itu yang ada di dalam hati Anda. Nggak ada Allah. Allah tidak mau bersemayam, nggak mau berada di dalamnya. Makanya ketika hati kita terikat, terpaut dengan alam materi, ya udah jelas Allah nggak mau berada di dalamnya. Makanya Allah bilang, udah lepaskan ikatan tersebut. Ikatan itu saja yang Allah mau dari kita untuk kita lepaskan. Silahkan kamu punya apa saja, tapi jadikan jalan untuk dekat denganku. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bisa menjadikan
wasilah bagi kita, sebuah jalan untuk semakin menyadari tentang siapa kita, siapa hakikat kita yang sebenarnya. Ini yang harus benar-benar kita sadari. Kita harus siap untuk menjadi hamba Allah yang sempurna, paripurna, yang tidak terguncang dengan kehidupan dunia ini. Ini yang kita inginkan. Kita harus minta sama Allah, ya Allah, jangan biarkan hati saya tertambat dengan dunia ini. Kita hanya ingin hati ini kita serahkan sama Allah. Ya Allah, hati ini hanya untukmu. Ini rumah Allah. Isi dia dengan kehadiran Allah. Yakin itu yang akan bisa membahagiakan dirimu. Nggak ada yang lain. Segala penderitaanmu, segala kesusahanmu, dari mana saja. Apakah itu dari anakmu? Apakah itu dari istri, dari suamimu? Kalau engkau selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu merasakan kehadiran Allah, yakin semua itu akan kecil dan tidak punya makna apa-apa, akan terlihat besar dan begitu menyusahkan ketika engkau menganggap bahwa semua yang ada di sekitarmu itu begitu besar dan begitu bernilai. Semua kembali kepadamu. Bagaimana engkau menempatkan dan memposisikan dirimu terhadap apa yang ada di sekitar. Itu. Jangan berikan hatimu kepada siapapun juga. Jangan. Jadi makna kemusyrikan bukan sekedar Anda itu tidak menyembah selain Tuhan, bukan. Bukan kemudian Anda itu mengucapkan kalimat syahadat, bukan. Tapi bagaimana Anda mampu mengosongkan hatimu dari selain Allah. Bagaimana engkau mampu menghadirkan Allah di dalam hatimu. Itu yang paling penting. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.